Halo, saya Bisma dari Bingkel 7 beserta Akang dan Teteh yang lain dari Bingkel 7 akan mempresentasikan sebuah video tentang asma. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh saya, kemudian dilanjutkan kembali oleh Teh Desi, kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Akang dan Teteh dari Bingkel 7. Asma adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan di saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak napas. Selain membuat pengidapnya sulit bernapas, asma juga bisa menimbulkan gejala lainnya seperti mengi, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan menyempit. Faktor resiko asma: bakteri yang berasal dari debu dan bakteri bernama endotoksin. Selain itu, ada pula beberapa hal lainnya yang bisa memicu asma, antara lain rokok, bulu binatang, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia, aktivitas fisik, infeksi paru-paru, dan saluran napas bagian atas. Pekerjaan tertentu seperti tukang las, tukang kayu, atau pekerjaan pabrik tekstil. Emosi yang berlebihan, seperti tertawa terbahak-bahak atau kesedihan yang berlarut-larut. Alergi makan, seperti kacang-kacangan. Penyebab penyakit asma belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang dapat memicu penyebab penyakit gejala ini. Nah, seperti asap rokok, bulu binatang, aktivitas fisik, suhu yang dingin. Nah, para pengidap asma ini si saluran pernapasannya itu sempit. Nah, saat paru-paru terkena iritasi, si ototnya itu menyempit, dahaknya naik. Nah, itu yang membuat kesulitan bernafas. Pada masa kanak-kanak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya. Masuk usia remaja, gejala asma yang tergolong menengah atau berat pada masa kanak-kanak dapat muncul kembali di masa mendatang. Perlu kita ketahui juga bahwa gejala asma bisa muncul di usia berapapun dan tidak selalu bermula pada waktu anak-anak. Gejala asma adalah penyakit yang dapat dialami oleh semua golongan usia, dari anak-anak sampai dengan orang tua. Nah, orang-orang yang mempunyai penyakit ini pasti mempunyai gejala. Yang pertama yaitu sakit dada, yang kedua batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Yang ketiga sesak nafas, dan yang keempat mengi atau pada saat kita bernafas terdengar suara seperti siulan. Pola gejala pada pengidap asma biasanya memiliki beberapa ciri, seperti datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama. 2. Mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek. 3. Dipicu oleh olahraga, alergi, dan udara dingin atau hiperventilasi karena tertawa atau karena menangis. Lebih buruk terjadi di malam hari atau di pagi hari. Diagnosis asma di tahap awal, dokter melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik untuk mendiagnosis penyakit asma. Penyakit asma didasari oleh gejala yang bersifat episodik berupa batuk, sesak napas, mengi, dan variability yang berkaitan dengan cuaca. Untuk membantu menegakkan diagnosis asma, dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Contohnya, faal paru dengan alat spirometer. Pengukuran faal paru digunakan untuk menilai 1. Obstruksi jalan napas, yang kedua, reversibility kelainan faal paru, yang ketiga, variability faal paru sebagai penilaian tidak langsung, hiperresponsif jalan nafas. Ada pula beberapa tes lainnya untuk membantu dokter mendiagnosis asma, yaitu yang pertama ada pemeriksaan arus puncak ekspirasi dengan alat peak flow meter. Lalu yang kedua ada uji reversibilitas dengan bronkodilator. Lalu yang ketiga ada uji provokasi bronkus untuk menilai ada atau tidaknya hiperaktivitas bronkus. Lalu yang keempat ada uji alergi untuk menilai ada atau tidaknya alergi. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah fototoraks untuk menyingkirkan penyakit selain asma. Komplikasi asma, masalah psikologis seperti cemas, stres atau depresi, menurunnya performa di sekolah atau pekerjaan, tubuh sering terasa lelah,
gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak, status asmaticus atau kondisi asma yang parah dan tidak dapat merespon dengan terapi normal, pneumonia, gagal pernapasan, kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian loh. Pengobatan asma. Dalam pengobatan asma ada dua hal yang dapat dilakukan, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, penting menjalani pengobatan dengan dokter sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari hal-hal yang dapat memicu gejala asma kambuh. Biasanya, dokter merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat asma kambuh. Apabila terjadi serangan asma dengan gejala semakin parah, meskipun sudah melakukan pengobatan dengan inhaler ataupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya. Bagaimana sih pencegahan, mengenali dan menghindari pemicu asma? Dengan mengikuti anjuran rencana penanganan dari dokter, dengan melakukan langkah pengobatan yang tepat, dan menggunakan obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur, memonitor kondisi saluran napas. Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler dapat meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter. Kapan sih kita harus ke dokter? Kita harus ke dokter ketika mengalami tanda dan gejala yang disebutkan tadi. Segera hubungi dokter untuk penanganan medis. Penanganan lebih dini bisa membantu menghindari komplikasi yang bisa mengancam jiwa. Terima kasih.